Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan beauty, makeup, and skincare dari Beauty Adore yang beranggotakan saya, Wilda Irma Fitrian, yang kedua, Evi Maisyari, yang ketiga, Imbar Umbara, dan keempat, Joshua Kristiawan. Pendahuluan, dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, para seller atau toko tidak hanya ada di pasar atau promosi hanya melalui majalah. Saat ini dengan media online seperti website, kita juga dapat menjual, membeli, dan melakukan promosi dengan mudah dan cepat. Maka dari itu, penulis ingin membuat sebuah website open source yang bernamakan Odo, di mana di dalam perancangan website ini penulis membuat judul Beauty, Makeup, dan Skincare Beauty Adore. Berikut modul-modul yang digunakan yaitu e-commerce, sales, dan point of sales. Selanjutnya permasalahan yang kami ambil yaitu sebelum adanya aplikasi Odo, Beauty Adore melakukan penjualan produk hanya melalui brosur dan iklan. Kini beralih menggunakan website karena cepat dalam pemasaran dan mempermudah pembeli tanpa harus datang ke tempat kami. Permasalahan yang dijabarkan dalam makalah ini yaitu cara penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada Beauty Adore. Tujuan kita meneliti yaitu menjadikan sebuah website sebagai sumber inspirasi bagi user yang menggunakan. Tujuan yang kedua, menghemat biaya agar tidak perlu terjun langsung ke toko untuk mengetahui informasi terbaru. Yang ketiga, menjadikan website sebagai wadah informasi menarik dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Evi. Di sini saya akan menjelaskan tentang software yang digunakan pada perancangan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi yang kita gunakan yaitu Odoo versi 15 dan Android versi 3.2.4. Modul dalam perancangan aplikasi ini, yang pertama kita menggunakan modul e-commerce atau website. Modul e-commerce menyediakan kemudahan dalam membuat toko online yang dapat kita desain sendiri tanpa harus mengcoding. Di sini ada tampilan use case diagram dari e-commerce. Yang pertama, pembeli membeli produk, lalu membayar, lalu melihat produk. Di sini ada admin melakukan login, lalu admin mengelola produk, lalu pembeli melakukan registrasi. Setelah registrasi, pembeli melakukan login. Selanjutnya ada activity diagram e-commerce. Yang pertama, pembeli mempunyai akun, maka langsung melakukan login. Jika pembeli tidak mempunyai akun, pembeli melakukan registrasi. Selanjutnya, pembeli melakukan pencarian produk yang diinginkan. Jika tidak membeli, maka selesai. Lalu selanjutnya ada pembeli mencari produk yang diinginkan. Jika terjadi pembelian, maka pembeli melakukan check out. Lalu selanjutnya melakukan pembayaran dan admin menerima pembayaran tersebut dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Saya akan menjelaskan tentang modul sales. Kami menggunakan modul sales untuk menambahkan syarat dan ketentuan pada pelaksanaan penjualan kami. Selain itu, kami juga menggunakan modul sales untuk melakukan pemilihan metode berdasarkan pemesanan penjualan produk. Nah, ini ada gambar use case diagram salesnya. Admin melakukan login, terus di login ada inputnya menu sales, externnya kelola tagihan, kelola syarat dan ketentuan. Untuk activity diagramnya seperti berikut. Nah, admin membuat syarat dan ketentuan, lalu dilanjutkan untuk pembeli menerima syarat dan ketentuan. Lalu order produk diproses oleh admin, menerima order, membuat tagihan, dan pembeli menerima tagihan. Nah, untuk ketiganya modul point of sales. Modul point of sales kami gunakan jika pembayaran dilakukan antar muka atau customer langsung ke toko kami. Modul point of sales ini memudahkan kasir kami dalam melayani customer. Perhitungan yang berkaitan dengan diskon produk kami. Modul ini juga memudahkan toko kami mengelola kas. Nah, seperti berikut ini use case diagram point of sales ini. Nah, admin login, include-nya kelola kas, kelola pembayaran. Activity diagramnya pembeli melakukan order, memilih pembayaran antar muka, lalu admin mengecek order pada aplikasi point of sales, menerima order, dan mengelola pembayaran, lalu mengecek struk pembayaran, memberikan struk pembayaran, dan pembeli menerima struk, terus melakukan pembayaran, dan admin menerima pembayaran, melakukan pengecekan kas masuk secara otomatis dibuat oleh sistem. Nah, selanjutnya kami persilakan untuk saudara Imbar. Saya akan menjelaskan tentang modul e-commerce-nya. E-commerce itu sendiri
modulnya itu masuk ke dalam website seperti yang dapat dilihat di layar. Kita klik websitenya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pergi ke websitenya untuk mengatur tampilan websitenya. Inilah tampilan yang telah kami buat. Sebelumnya kami telah membuat tampilan yang sudah kami edit, namun hanya saja mohon maaf akun kami terkena ban oleh pihak Odoo-nya karena tidak berbayar. Di sini adalah halaman editnya. Contoh, kita akan edit ke halaman depannya. Yang pertama adalah edit slide-nya. Tinggal klik aja teksnya, terus kita ubah teksnya. Misalkan di judul titelnya adalah produk kami, yaitu lipstick. Kemudian kata-katanya di sini bisa seperti kami menyediakan lipstick yang ori dan murah, misalkan. Kemudian kita bisa blok tulisannya, terus diubah warnanya. Kita jadikan hitam biar lebih terlihat. Terus bisa di save. Ini untuk pengelolaan website, tampilan websitenya. Bisa klik edit lagi, misalkan mau tambah apa di halaman website kalian, itu bisa tinggal tarik-tarik di samping sini. Misalkan mau tambah lagi kolom lah, jadi ada yang seperti ini, itu bisa diatur sesuai keinginan teman-teman semua. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang awal tadi untuk menambahkan produk di website kami. Karena seperti yang teman-teman lihat, di website kami itu produknya masih belum ada. Nah, produknya masih kosong. Mari kita tambahkan dengan cara mengklik menu produk di sini, terus klik produknya. Karena tidak ada produk sama sekali, Odoo-nya menyarankan untuk create a new product. Maka kita akan buat produknya. Di sini kita akan mulai membuat produknya. Pertama kasih nama produknya, misalkan lipstick. Terus kita kasih gambar. Nah, misalkan di sini kita pakai gambar lipstick yang ini. Kemudian kita kasih harganya. Harga lipstick ini misalkan 300.000. Pajaknya 10%. Terus kita kasih kategori untuk mempermudah websitenya dalam pengelompokan kategori produknya. Misalkan kita kasih lipstick. Ini misalkan kita mau menambahkan foto-foto yang lebih baru lagi, atau foto-foto sub fotonya, misalkan tampilan ketika jaraknya agak jauh seperti ini, bisa ditambahkan save and close. Terus bisa ditambahkan detail produknya, misalkan lipstick ini merupakan produk dari DKI. Terus kita centang supaya lipstick ini masuk ke dalam point of sale yang akan kita jelaskan nanti. Setelah selesai semua, maka langsung kita bisa klik save. Setelah selesai, kita masuk lagi ke bagian produk. Nah, di sini lipstick kita masih belum masuk karena kita belum mempublishnya. Maka dari itu kita close. Ini mau kita publish. Caranya klik titik tiganya, terus is publish-nya diaktifin, centang, ubah is publish-nya menjadi dicentang juga, terus selesai. Lipstick-nya menjadi terpublish. Ketika kita klik lagi halaman produk, lipstick kita sudah ada di halaman, dan ketika kita lihat di website-nya, lipstick-nya sudah masuk ke tampilannya. Oke, sekarang kita masuk ke modul berikutnya. Setelah kita melakukan pembahasan tentang modul website, selanjutnya yang modul yang akan kami bahas adalah mengenai modul sales. Klik modul sales. Kemudian di sini disediakan halaman modul sales. Modul sales itu dipergunakan untuk merubah company data atau data perusahaan kita, kemudian mengatur layout stroke yang kita buat, kemudian mengatur order konfirmasi, dan yang terakhir adalah sampel stroke yang akan dibuat pada akhir penjualan. Pertama kita akan merubah dulu data tentang perusahaan kita.
misalkan perusahaannya di mana, bla 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 bla, mata uang apa, kemudian klik apply. Selanjutnya kita akan merubah template dari struk akhir yang akan kita buat atau invoice yang akan kita buat nantinya. Misalkan layoutnya mau seperti ini kah, mau seperti ini kah, atau begini. Itu diatur. Untuk yang saya pilih adalah layoutnya adalah like seperti ini. Kemudian kita set. Setelah yang kedua selesai, kemudian kita akan melakukan order konfirmasi. Order konfirmasinya itu akan menggunakan apa sih pembayaran yang dilakukan oleh customer. Kita bisa pilih di sini ada electronic signature, ada PayPal, ada via credit card, atau pilihan yang lain-lain. Kemudian ada juga bisa transfer via bank misalkan. Misalkan kita tambahkan nama bank di sini, nomor banknya, kemudian ini kata-kata untuk pembayarannya atau instruksi untuk pembayarannya bisa dilakukan seperti ini. Terus apply. Terus setelah diklik OK, selesai, kemudian kita buat quotation-nya atau struknya. Di sini misalkan customer-nya siapa, terus halaman dibuatnya invoice-nya di mana, kemudian alamat penerimanya, kemudian produk apa yang bakalan dibeli oleh si customer-nya, misalkan lipstick, belinya berapa, misalkan 3, kemudian klik confirm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul sales. Modul sales di sini kami menggunakannya untuk membuat sebuah quotation yang akan dikirim pada customer. Pertama klik modul salesnya, kemudian klik tombol klik untuk mau melakukan pengisian form quotation-nya. Pilih customer-nya di sini, misalkan saudara Happy. Kemudian pilih produk yang Happy beli. Itu misalkan apa? Misalkan perfume. Terus jumlahnya berapa? Misalkan 3. Kemudian send by email untuk mengirimkan quotation ini kepada customer. Kemudian klik tombol send. Ini merupakan tampilannya jika akan kita edit, maka kita lakukan pengeditan di sini. Misalkan kadaluarsanya kapan quotation ini, kita klik, pilih, kemudian klik simpan. Nah, maka tampilan quotationnya akan menjadi seperti ini dan siap untuk diklik confirm. Setelah itu quotation sudah siap untuk dicetak, dan selanjutnya kita akan membuat invoice-nya. Setelah membuat quotation, kita akan membuat penagihan kepada customer-nya. Kita klik create invoice, misalkan kita gunakan yang regular invoice. Nah, ini merupakan tampilan penagihannya. Kemudian kita klik confirm. Di sini kita bisa memilih dulu pembayarannya atau send dan print. Karena keterbatasan waktu, saya akan lakukan langsung send dan print. Nah, maka invoice atau surat penagihannya dapat langsung kita kirim ke customer. Dan selesai. Kemudian kita akan menjelaskan tentang modul berikutnya, yaitu modul point of sale atau modul menu kasir. Nah, ini adalah tampilan awal modul point of sale atau menu kasir. Klik continue selling karena sebelumnya saya sudah melakukan mengklikkan, jadi di sini kita mengklik continue selling untuk melakukan penjualan lanjutan. Nah, ini merupakan transaksi saya sebelumnya. Jika ingin melakukan transaksi baru, maka kita akan buat dengan cara mengklik barangnya, kemudian kita klik payment. Maka di sini akan muncul total harga dari pembelian tersebut. Kemudian kita bisa pilih untuk metode pembayarannya, misalkan cash, dan uang cashnya misalkan 1 juta.
kemudian klik validate, dan di sini akan muncul struk pembayarannya. Terus kita dapat mencetak struk pembayarannya atau mengirim struk pembayarannya via email kepada customer. Jika ingin melakukan transaksi lagi atau melakukan pengkasiran lagi, kita bisa klik new order. Misalkan customer akan membeli parfum, 2 parfum misalkan, nah maka tinggal diklik tombol paymentnya. Misalkan metode pembayaran dari customer adalah cash, terus tinggal masukkan uang customer. Misalkan customer memberikan uang 1 juta, maka kembalian 340.000, terus kemudian klik validate. Dan ini struknya. Untuk kesimpulannya, aplikasi ERP Odoo ini dapat mempermudah kita dalam proses pembuatan website seperti e-commerce yang kami buat ini. Karena apa? Di dalam Odoo sudah ada modul-modul yang dapat mendukung website dalam pencatatan keuangan, pengelolaan stok, dan dalam melakukan planning untuk toko atau usaha kita ke depannya. Sekaligus kita dapat merubah-rubah tampilan websitenya dengan mudah, tinggal tarik-tarik tanpa coding. Untuk sarannya, aplikasi Odoo itu harus berbayar jika kita ingin menggunakan atau menginstal lebih dari 3 modul. Dan jika kita tetap memaksakan menggunakan lebih dari 3 modul, maka Odoo akan menyarankan kita untuk membayarnya dan dikenakan harga yang sangat mahal. Dan jika tidak berbayar, maka akan diblok. Kemudian penulis menyarankan untuk memilih modul dengan hati-hati agar kita tidak salah pilih modul dan tidak menginstal modul yang kurang berguna untuk aplikasi kita ke depannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.